Kita mau jalan-jalan, kita naik bot. Yuk, kita udah dipanggil. Yuk. Kita mau explore beberapa pulau. Juga masih bagian dari Kepulauan Morotai. Harus ngerasain pasirnya, karena pasirnya tuh kayak powder. Metik kelapa dari pohonnya langsung. Jadi kalau kita lihat di jalan nanti ada buron, nah Om Dani. Oke, kesayangan Maje, kita sekarang lagi ada di Army Dock. Aku masih tetap sama Kak Shirley. Jadi Kak Shirley, Army Dock ini apa sih Kak? So, Army Dock ini adalah tempat pendaratan tentara sekutu pada tahun 1940. Tadi kan kita lihat di museum ya? tuh ya, ada kapal-kapal gede, kapal-kapal logistik bawa ribuan orang pada masa itu tuh mendaratnya tuh di sini tahun 1944. Mendarat di sini. Sebenarnya jetty seperti ini tadinya ada 8. Ada 8 tadinya. Cuman sekarang sisa 4 ya. Sisa 4. Oh, dan bayangin di tahun 1944 itu ada puluhan kapal-kapal gede, ribuan orang tuh mendarat di sini, dan Jenderal MacArthur sendiri tuh masuk ke Pulau Morotai lewat ini sini. melewati sini. Ada foto tuh di museum dia lagi jalan di laut. Di sini nih lagi dia. Jadi kapal gede logistik tuh cuma sampai di tengah, kemudian ada skoci kecil lagi turun, terus mereka sebagian ada yang turun sini, sebagian turun situ. Tapi pada saat turun tuh nggak smooth. Jadi ada perlawanan dari pihak tentara Jepang. Jadi mereka tuh kayak saling tembak-menembak ya. Jenderal MacArthur turun pada saat sudah aman lah ya. Oke. Makanya itu tadi yang juga Kak Shirley bilang di museum, makanya dikenal apa Kak? Red Sea. Ya, karena pada hari itu perlawanan dari ini Jepang menjadi merah. Jadi kita sekarang lagi ada di Army Dock dan ini spot terbaik buat ngeliat sunset. Tuh, spot terbaik buat ngeliat sunset. Sebentar lagi kita lagi nunggu sunset. Ini sunset aja sebentar lagi turun dan ini udah keren banget, dan kita mau lanjut foto-foto ya. Jam sunset di Morotai itu mulai dari 5.30 sampai 6.30. Kita nih sekarang jam udah 5.30. Udah 5.30, sebentar lagi kesayangan Maje. Dan sunset itu prosesnya bisa 30 menit. 30 menit sunsetnya. Ini terkikis, makanya itu sekarang cuman ada sisa 4. Sisa 4, yang lain habis terkikis. Ini juga bentar lagi, mungkin 10 tahun lagi makin hari makin kecil. Makin hari makin kecil nih kalau bisa kita lihat nih kesayangan Maje ya. Dan ini nih, restorasi. Army Dock sering dijadikan tempat untuk lihat foto-foto lagi priwet. Curiga lagi priwet nih. Curiga lagi priwet. Tuh. So, Kak Shirley di sini itu best spot ya? Ya, buat sunset. Buat best spot untuk sunset. Wah, indah banget. Buat kalian yang ke Morotai wajib ke Army Dock. Wajib ke Army Dock. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Sip. Halo kesayangan Maje. Ini kita udah hari keberapa ya? Hari ketiga di Kepulauan Morotai. Dan hari ini schedule kita, by the way lihat dong baju aku. D-Day of Morotai Indonesia. Nah hari ini kita mau explore beberapa pulau yang juga masih bagian dari Kepulauan Morotai. Kita mau explore, kita mau jalan-jalan, kita naik bot. Yuk, kita udah dipanggil. Yuk. Tuh, bot yang kita mau naikin. Jadi kita mau jalan-jalan, kita mau explore, mau snorkeling, mau diving. Terus tadi pagi juga grup udah ada yang diving, lihat hiu-hiu gitu. Seru banget deh. Lihat airnya bening banget. Lihat grup kita, Willy's Owner Indonesia, udah ready, udah siap. Let's go. Kita mau ke Dodola dan Dumdum, Pulau Dodola Island. Yuk, kita sekarang mau naik dulu ya boatnya. Up. Let's go. Kesayangan Maje. Nah, kita sekarang kita udah di kapal. Kita mau kemana? Pulau Dodolan. Pulau Dodolan sama Pulau
Pulau Zum Zum. Zum Zum. Tempat tinggalnya Jenderal MacArthur. Oh, oke. Jadi Pulau Zum Zum tempat tinggalnya Jenderal MacArthur. Kita udah ready, kita sudah berkostum-kostum ria. Ada Bunda. Halo. Bu Resti, Ibu Cap, dan Ibu Morotai. Ibu Shirley. Ibunya, bundanya Morotai. Bundanya Morotai. Perjalanan berapa lama ya, Kak Shirley? Sekitar 30-an menit. Oke, semangat. Yuk, kita nggak sabar mau lihat keindahan pulau-pulau di Kepulauan Morotai. Bye. Kita udah sampai di Pulau Dodola. Yuk, mari kita udah sampai sini. Yuk. Nah, karena kita mau foto-foto banyak ya, jadi kita bawanya segambreng. Sampai harus berdua ya, semangat. Seru kan, begini indahnya kebersamaan di Pulau Morotai. Ikrip banget ya kan, Mas? Ya. Lihat di airnya jernih banget. Dan ini kita baru aja sampai. Tuh. Jadi Pulau Dodola ini ada dua, Dodola kecil, Dodola besar. Pemilihan nama berdasarkan cuman memang satu kecil, satu besar. Sesimpel itu menurut Kak Shirley. Wih, sempet-sempetan ya dia rekam airdrop ya. Situ cerdas. Satgas Pulau Dodola. Sayangan Maje pasirnya putih banget. Ngalah-ngalahin putihnya Regina Juanda. Tuh dia ada bungalow-bungalonya. Ini kayak rumah adat ya kelihatannya ya. Ya, tuh. Ini Sulawesi Utara begini nih. Gen, ada Indomie. Ada pop mie. Ada es batu. Ada Coca-Cola, tenang. Let's go, kita lagi mau ke tempat destinasinya Dodola. Dodola kecil ya di sana ya? Iya. Dodola Di kecil. sana baru bisa lihat apa keistimewaan dari Dodola. Dodola. Yuk. Tuh, ini namanya tadi pohon cemara udang katanya. Mungkin bentuk buntutnya kali ya mirip udang ya. Bunda Yeti udah main ayunan. Nanti kita main ayunan juga. Aduh, ini bagus banget nih pasti fotonya di sini. Waduh, di sini aja udah kelihatan hijaunya ya. Jadi kalau jam 5 nyatu ya ini. Jam 5. So, ini namanya Pulau Dodola. Pulau Dodola. Ya, apa yang spesial dari Pulau Dodola itu adalah di pagi hari Dodola kecil dan Dodola besar dia tuh nyambung. Nih ada pasir putih ini. Nanti di atas jam 5 sore air kiri kanannya naik, kemudian dia pisah lagi. Dan Pulau Dodola ini pernah dinobatkan menjadi pemenang favorit oleh Kemenpar sebagai hidden paradise-nya Indonesia. Wow, dan sekarang kita lagi ada di sini. Iya. Jadi yang nyambung itu ini, Iya. bagian part ini nih. Ini tadinya kalau dia lagi nyambung nih banyak airnya, makanya dia batu-batunya tuh naik. Lihat tuh karang-karang juga ya. Kadang-kadang dia juga nggak ada. Jadi setiap hari datang di sini pasti tekstur ininya tuh berbeda. Berubah. Tergantung alam, nggak bisa diprediksi. Aduh gila, pasirnya putih banget. Dan ini nih kolam renang 360 derajat ciptaan Tuhan. Wow. Hanya di Pulau Morotai. Hanya di Pulau Morotai. Sekarang kita lagi mau enjoy the situation. Kalau lihat tuh warnanya tuh kayak crystal clear Clear gitu. banget loh warnanya loh. Dan di Bening sini banget. juga dapat sunsetnya tuh indah. Tapi ini kayak agak mendung. Sekarang lagi agak ini ya, tapi matahari udah mulai keluar nih Kak Shirley. Kak Shirley bilang kalau di sini harus ngerasain pasirnya karena pasirnya tuh kayak powder. So soft, lembut Pasirnya tuh halus banget. banget. Jadi kita harus buka sendal kalau jalan-jalan di sini ngerasain. Jakarta soalnya nggak ada nih pasir kayak gini. Nggak ada. Lihat tuh airnya bening banget ya. Kesayangan Maje, kita udah selesai main di Pulau Dodola Island. Ada Dodola kecil, ada Dodola besar, tadi kita udah lihat. Sekarang kita lanjut ke Pulau Zum Zum.
Kalau orang sini nyebutnya sumsum. Sumsum, sumsum. Tapi tulisannya sih pakai Z, sumsum. Jadi sekarang kita lagi lanjut ke pulau berikutnya. Berapa lama Pak ya ke pulau sana ya Pak? 15 menit, 10 menit. Yuk, lagi pada mau foto. 1, 2, 3, lompat. Jadi pulau ini tuh nggak berpenghuni. Konon ceritanya dulu Jenderal Douglas MacArthur tinggalnya waktu zaman Perang Dunia Kedua tinggalnya di pulau ini. Jadi sekarang didatengin hanya untuk wisata aja. Ini sekarang kita lihat di sebelah kanan ada patung MacArthur-nya. Pak Bayu sudah bisa menggantikan saya. Hai. Kalau di YouTube aku gini. Pak Bayu, kita coba kita tantang Pak Bayu ya. Pak Bayu, sekarang kalau di penonton aku tuh disebutnya kesayangan Maje. Nah, ayo kesayangan Maje, kita udah ketemu lagi gitu. Hai kesayangan Maje, kita selamat sore dulu sapa semuanya. Kita bersama Maje yang asli di Pulau Zumzum. Zumzum Island. Bersama Pak Bayu, Kapten Bayu Aji. Wah, nah mumpung kita lagi di Zumzum Island nih udah nyampe, aku pengen ganti baju, pengen foto-foto dulu, ya. Aku mau ganti baju dulu ya, jangan ikut. Sayangan Maje, kemarin kan aku bilang kalau kita akan mengunjungi patung Douglas MacArthur. Hari ini di Zumzum Island ini, di mana kita lihat ada patungnya. Tuh, lagi ada yang cosplay jadi Jenderal Douglas MacArthur. Weh, Om Albert lagi cosplay Jenderal MacArthur-nya. Nah, Jenderal Douglas MacArthur terkenal dengan slogannya I shall return. Kita lihat yuk. Douglas MacArthur. Di sini ada patungnya. Karena dia waktu itu tinggal di Zumzum Island waktu selama dia menyerang di Jepang di Perang Dunia Kedua. Douglas MacArthur lahirnya 26 Januari 1880 dan meninggal 5 April 1964. Seorang jenderal angkatan darat menjabat komandan pasukan Amerika Serikat di Filipina tahun 1942. Terkenal dengan strategi leapfrogging dan dengan slogannya I shall return. Jenderal Douglas MacArthur. Sekarang kita udah sampai di Desa Bido. Jadi kita katanya di sini kelapanya di atas tanah, anak kecil aja bisa ngambil. Kelapa Bido, kita lihat yuk. Oh, itu yang udah bisa ambil. Nah, ini salah satu yang masih agak tinggi ya. Boleh kita ambil yang pendek ya. Kita yuk, Bu, mari Bu. Ini sesuai banget dengan moto Explore Imaje. Ambil satu. Yang mana? Yang itu. Ini tinggal langsung petik aja. Ya. Petik ya. Puter aja. Ya. Muter aja. Puter aja gini. Wah. Aku petik kelapa dari pohonnya langsung. Bibitnya dari gimana Kan ini? kayak di terdampar ambil dari laut. Oh, jadi bibitnya terdampar, ambil dari laut, tanam. Walaupun di tanah pasir begini, Iya, paling ini cocok. paling cocok di tanah pasir seperti ini. Iya, itu tanahnya ini. Bibitnya tuh digali dulu dalam, berapa dalam untuk tanaman, untuk nanamnya? Kalau itu sekarang kan sudah canggih, jadi dalamnya sebatas kelapa, lihat kelapa ada yang dalam 1,5 meter, 1 meter. Nggak usah lalu ditutup, enggak. Biarkan aja begitu, nanti nanti dia tertutup sendiri. Maka inilah hasil. Ini hasilnya. Dan ini udah matang nih yang udah sebesar ini. Iya.
Kalau yang ini masih kecil ya kan? Iya itu. Ini prosesnya. Yang ini udah matang dong. Iya itu agak tua. Agak tua. Jadi belum nggak terlalu muda ya. Biasanya yang paling enak yang kelapanya muda halus yang seperti ini. Boleh coba satu kali lagi? Ya, oke. Kita petik lagi. Aduh, sayangan Maje. Ini ya. Kita petik. Wah, metik kelapa langsung dari pohonnya. Paling pendek semana Bu pohonnya? Ada lebih pendek lagi di sana. Lebih pendek lagi di sana. Jadi ini namanya Desa Bido. Iya. Desa Bido karena Kelapa bidonya. kelapa bidonya. Wah, jadi kita minumnya mendingan gimana nih sayangan Maje? Mending langsung dari Atau ininya, langsung? Kak. Iya. Let's go. Sumpah seger Gimana, Kak? banget. Heeh. Seger Kalau banget kita Bu. masih minum air kelapa Manis, dikit. seger dan dagingnya. Ini kekayaan alam yang luar biasa ya. Jadi si ibu bilang, menurut penelitian dokter, airnya Mengandung obat. obat. Cuci perut. Cuci perut, bersihin perut. Jadi kuahnya nggak manis juga, nggak apa kayak buah aja. Kayak buah aja. Jadi kalau Bedanya kelapa bido sama kelapa biasa. airnya 1 liter lebih. Airnya tuh 1 liter lebih dan emang bener ini gede banget. Lihat tuh. Tadi kita udah petik pohon kelapa, sekarang aku lagi mau lihat katanya tadi pagi ada ikan roa dan ikan-ikan lain yang baru ditangkap. Halo Ibu, lagi apa? Lagi asar ikan Bu. Wah, saya ikan yuk. Boleh Bu aku masuk ya? Ya silakan. Lihat ya. Yuk kita lihat yuk. Ini ikan yang biasa aku beli di supermarket di Jakarta. Ini tempat asli asalnya. Wah tuh, ini ikan roa kesukaan aku banget, nget buat sambal roa juara, mantep pakai nasi putih sama kerupuk, itu the best. Ini baru ditangkap tadi pagi Bu? Dari malam Bu. Dari malam? Jadi dari malam diasepinnya begini di sini? Iya. Berapa lama? Kalau sampai kering sampai kayak sore itu 3 hari Bu. 3 hari diasepin begini? Iya. Oh oke. Ini dia punya tuan ini buat mereka. Oh halo, izin ya. Iya. Ini baru ditangkap tadi malam? Kemarin dan harus diasapin 3 hari. 2 hari saja. 2 hari saja. Udah ada belum yang bisa dibawa ke Jakarta? Sudah. Wah, mau. Mana yang bisa dibawa ke Jakarta? Sebelah tidak ada. Kosong ini kosong. Kosong, tidak ada. Di sana kan. Kita belajar. Bu, coba dong kalian ngomong bahasa Morotai asli gimana sih Bu? Ibu dipanggilnya apa? Kita tante saja. Oh, tante. Usi. Usi. Oh, kalau kita manggil prianya? Bung. Oh, tetap Bung ya. Bu. Bu. Oh, Nggak pakai N. Bu. Tara bu saja, tara pakai bu. Tidak tara pakai Bu. Om Daniel, ini jeepnya tahun berapa? Ini Jeep tahun 1944, Oh, ini 44. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ya. Yang favorit ya dong ini ya, 44 Favorit. favorit. Om Daniel, Semuanya masih original. semua masih original. Masih original. Om Daniel udah punya berapa lama nih Willis yang ini? Wah, udah lebih dari 5 tahun ya. 5 tahun. 6-7 tahun lah. Jadi memang dulu saya belum kenal ini Member-member Woi, ini. belum kenal Woi. Belum Jadi kenal Woi. susah, kita mau beli barang kan agak sulit, cari Oh. barang yang bagus gitu ya. Oke. Dan kebetulan saya kenal Om Albert, Oke. Om Aan, Oke. Dedengkotnya. Di dongkotnya ya Om. Dapatlah kita barang bagus seperti ini. Oh. Senang kita. Jadi start 5-7 tahun lalu ya Om ya. 5-7 tahun. Tapi kalau Om Daniel kan punya banyak banget tuh ya mobil-mobil. Banyak. Jenis yang paling Om Daniel suka yang mana sih Om? Kalau untuk mobil perang, mobil tentara mungkin ini ya. Ini dan utility. Utility, Saya punya ya utility utility. juga Utility satu. Om Daniel juga punya. Ya, jadi itu perang Vietnam. Ya. Waktu perang Vietnam tahun 66-67 lah. Oke. Nah, kemudian ada yang gede, ada Ah, yang gede banget Mercy itu Unimog. ya. Wah, Nah. nanti kita punya review liputan khusus tersendiri Nah, sama Nah, mobil-mobil Om Daniel. Unimog itu saya ambil Aha. karena saya mau bikin cerita bahwa mobil Willys
bisa diangkut pakai truk. Oh, Nah, oke. salah satunya Unimog. Unimog Jadi gitu kalau ya? lihat di IG saya, itu mobil Willys ini bisa kita angkut. Misalnya mau pergi kemana, Sentul. Aha. Nggak perlu bawa Willys, Nggak perlu bawa Willysnya Willys, muat ya, di Willysnya atas, naik, ya. kita sampai Sentul, diturunin jalan. Aduh. Ke Bandung, tinggal muat, bawa ke Bandung, turun, bawa. Waduh. Itu bagus, itu bagus. Dan menurut saya, satu-satunya di Indonesia itu punya saya. Satu-satunya di Indonesia. Dapat dari mana tuh, Om? Bukan, jadi yang dibuat Willys bisa naik ke atas begitu. Unimog. Belum Oh. pernah ada. Ya senang-senang aja lah. Senang-senang aja. Begini ya, Om, adventure-nya. Saya punya Jeep Hardtop, Aha. punya Rubicon, punya CJ7, Waduh. punya Land Rover. Ya Aduh. banyak lah, pokoknya banyak lah. Dan tetap ya Willys. Tapi kan Willys yang paling original, yang paling simple dong, Om. Ya. Untuk Willys, kendaraannya. kendaraan paling simpel memang Willys lah. Paling Ya. Wih, mantap. Itu suhunya. Ada. Suhunya Om Albert. Kemarin kita udah ngobrol lengkap Ah. sama Om Albert ya. Nanti kita juga mau bahas mobilnya Om Albert. Jadi seru ya, Om ya. Makanya slogannya kan bersatu Bersaudara. Ya, di Willys ini kita tidak memandang jabatan, Aha. tidak memandang status, tidak memandang status apa ekonomi sosial, nggak ada. Kita jadi satu semua. Jadi Buron, Daniel. Buron, ini mobil Jadi- tahun sekian. Oh, alah. Jadi kalau kita lihat di jalan nanti ada buron lah, Om Daniel. Benar. Buron, misalnya buron mobil utility tahun 66, berarti buron 1966. Oh, Kalau hardtop saya misalnya tahun 78, buron Buron 1978. Oh, aduh, I see. Yang pada orang sering suka ketawa adalah ini. Tadi. Bener banget nih Om Daniel. Setuju sih Om, setuju. Waduh. Ini tipenya berarti sama kayak tipenya Om Albert ya? Sama. Keluar pertama tahun Tahun 41. 41 itu belum Ford. Ford itu baru mulai 44. Tahun 4 itu masih MB itu ya? Om? Ya, jadi karena pesanan mungkin banyak, Aha. Willys itu nggak bisa penuhi kota. Presiden saat itu panggil Ford untuk buat dan juga dengan bodi yang sama, cuma mesinnya mungkin agak beda. Bodinya beda, bodinya semua sama. Keren ya, kesayangan Maje ya. Kalau ini nomor 2 apa Om? Lambang aja Om? Lampu bulat. Kalau dulu tuh nomor 2 ini Nah, artinya kalau misalnya ada jembatan, kalau zaman perang dulu Zaman ada jembatan, kan ada yang jaga di jembatan. oke. Lihat 2 ton boleh lewat. Lebih dari 2 ton nggak boleh lewat. Oh, Karena jembatan kan kekuatannya ada maksimumnya. Nah ini 2 ton maksudnya. Oh my God. Nah, Dari kemarin kita lihat di mobil. Karena dulu nggak ada DLL aja ya. bukan pemilu nomor 2 bukan. Jadi waktu Ternyata biasanya zaman perang saat itu. pemilu ini saya copot. Takutnya Oke, takutnya mendukung dipikir salah satu pemilihan. orang nanti. Ternyata dari kemarin kesayangan Maje kita lihat nih 2 ada di mobil Dua Pak itu, Lilik, 2 mobil ton. Om Daniel. Ternyata 2 ton, berarti ton. boleh lewat Jembatan kan basicnya. penjaga 2 ton, oke. Basicnya karena zaman perang, Ya. jembatan itu yang boleh dilewati hanya mobil yang 2 ton angkutannya. Wih, keren ya. Sayangan Maje jadi pengen nggak sih lebih explore lebih dalam lagi tentang Willys? Ini lampu fungsinya kalau malam hari mobil mati lampu biar musuh mungkin tidak bisa melihat. Oke, zaman Nah, perang kalau ya. kalau tentaranya mau baca peta di bawah sini nih ada lampu Ada lampu. buat baca, lampu baca. Ya ampun. Karena sinarnya kan dari atas, Sinarnya dari nah, atas. jadi tidak terlihat musuh. Jadi nggak kelihatan Ah. musuh. Ya, Ini fungsinya. Kalau ini untuk apa nih Om? Oh ini buat tatakan kalau Tatakan kaca ininya diturunin. dilipat ke Ya. sini. Ini untuk pemadamnya. Oke. Ini lengkap. pemadam aslinya orinya Willys. Tuh pemadam asli orinya Willys. Ini boxnya Willys ini. Coba Mhm. dilihat tahun berapa. Coba dilihat. 1941. Dari tahun 41. Dan ini juga original ya Ori. Om. Ini dapetinnya dari mana nih Om Daniel? Dari komunitas biasanya. Dari komunitas ya, kumpul, ketemu di situ tuker-tukeran ya Om ya. Mhm. Bahan ini ya Firestone ini militer dari Amerika. Makin sulit. Velgnya juga ini ori. Nah, mobil ini velgnya bisa dicopot masuk. Iya. Kalau kalian ukur pasti jarak as antara roda kiri dan kanan sama dengan rel kereta api. Jadi mobil ini
tinggal buka ban, masuk ke rel, Bisa jalan bisa dia. jalan. Dikirim antar Eropa kan, antar negara-negara Eropa. Mobil taktis. Kalau ini buat angkut dari misalnya helikopter, angkat dari sini. Itu ada 2 kiri kanan. Buat turunin Buat nurunin dari helikopter ya Om ya. pesawat. Terima kasih Om Daniel ya. Thank Kita you so ketemu much. nanti di, Kita ketemu lagi nanti di garasinya Om Daniel. bukan cuma itu, kita ketemu nanti di Normandy. Wah, Normandy. Woi. Mantep. Kita ke Normandy D-Day ya. of Normandy. Itu tahun depan ya. Om. Dan itu Mudah-mudahan semua mudah-mudahan semuanya tahun depan. lancar. Dan semua grup Willis dari seluruh dunia kumpul di Oh, sana. seluruh dunia tuh kumpul di sana. Di Day of Normandy kan. Day of Normandy. Paling kita kirim mobil mungkin ke Belanda, dari Belanda baru kita jalan Dari darat. Belanda jalan darat. Jalan. 4 jam. Lebih. Lebih. Kita lagi coba biar ada undangan dulu dari panitia Dari untuk panitia. majelis supaya kita lebih mudah untuk masuk. Oke, asik, mantap ya. Kesayangan Maje, tahun depan kita jalan-jalan ke Normandy. Siap. Yeay. See you at Normandy. Selamat siang Bu Dokter. Saya demam nih, sakit. Suntik dong. Suntiknya gimana? Nah, Waduh Bu Dokter, saya sembuh. Kabur. 7 orang mau masuk tentara. Siap. Siap, balik ke tempat. Lam. Wih, ya adik-adik ya. Jangan takut, punya cita-cita. Yang penting kita niat, pasti kita mampu. Ya, belajar dan berusaha. Kalau kau senang hati dan senangnya berliku. Kalau kau senang hati kata 5. seru banget ya kesayangan Maje, kita lagi ajak anak-anak penduduk anak-anak di desa Bidung ngobrol-ngobrol aja, nyanyi, main. Saya Maje, sekarang kita udah sampai di objek wisata air kaca. Dia merupakan ceruk gua yang di dalamnya tuh terdapat anak tangga dan ada kolam, jadi kita bisa turun ke bawah. Objek wisata air kaca, ada mata air di bawahnya. Terus di dalam situs ini juga terdapat sebuah bak penampungan. Baknya itu yang dibuat dari semen. Situs ini untuk menjadi lokasi bagi pasukan sekutu untuk sekedar mandi atau memenuhi kebutuhan air bersih lainnya. Tuh, berdamai dengan masa lalu, membangun kesadaran. Situs ini juga nembus ke laut, kesayangan Maje. Dan dia nembus ke laut. Yuk kita lihat nih. Ini kutipan dari Jenderal Douglas MacArthur. Iya. Oke. Dia bilang apa? Age wrinkles body, fleeting wrinkles the soul. Usia mengeriputkan tubuh, Oke. menyerah mengeriputkan jiwa. Wow, oke. Jadi konon katanya di sini itu tempat para sekutu mandi atau kebutuhan air bersih. Iya, dan banyak mereka punya tinggalan yang terhambur di atas sini waktu saya bersihkan. Aha. Di tempat saya kumpul juga. Oh, gitu kan. Berarti masih ada ikan-ikannya ya, Pak? Masih ya? ada. Masih ada ikan-ikannya. Jadi gede banget aku lihat ya, Pak. Ya, itu ikan mas. Oh, gitu. Tapi masih ada yang suka main atau mandi di bawah sini, Pak? Ada yang kalau mau siapa mau pingin mandi, mandi. Masih bisa. Yuk, kita lihat sebentar yuk, kesayangan Maje. Boleh yuk, Pak? Ya, silakan. Kesayangan Maje. Maaf Bu, tradisi di sini ketika orang baru masuk di sini harus basuh muka dulu dengan air. Oh, baiklah. Ayo. Kita basuh buka. Kenapa, Pak? Jadi menurut tradisinya gimana, Pak? Kebetulan di sini tuh ada penunggunya makhluk gaib. Oke. Jadi sekedar untuk menghormati mereka. Berapa kali? 3 Ya, kali. 3 kali. Oke. Hai kesayangan Maje.
Ini sekarang hari terakhir kita di Morotai. Dan hari ini kita mau dinner di Masjid Agung Baitur Rahman. Kita mau outdoor dinner. Masjid ini juga salah satu tourism di Morotai. Morotai Islamic Center Khairuna. Jadi ini salah satu kawasan wisata religinya. Ini salah satu kawasan wisata religi Morotai. Yuk, kita sudah disiapin dinner. Kita dinernya di pelatarannya di depan. Aduh, indah banget ya kesayangan Maje. Hari ini malam terakhir kita setelah kita dari tanggal berapa ya? Kita kemarin dari tanggal 14. Ini malam terakhir kita. Dinernya di outdoor indah begini. Makanan khas Morotai atau makanan, kita lihat ya menunya ya sayangan Maje. Oke, ini nasi putih. Ini apa nih, Bu? Aduh, ikan bakar. Ikan bakar. Ikannya ikan apa? Ada ikan dasar itu, Bu. Ikan dasar. Ikan dasar, ada skudar. Oh, skudar. Wah, dan semua ikannya di sini fresh dari laut banget ya. Oh my god, Ini yang kelebihan kolesterol. lobster again. Bu, tahu nggak, kita berhari-hari di sini, setiap hari kita makannya lobster terus, ya. mantep. Tapi mantep, selalu mau makan terus. Kepiting again. Mantap ya. Kalau kesini makan ini, kalau di sana kan mahal, Bu. Oh iya, Kalau di benar, sini masih mahal lumayan. dan juga kualitasnya. Mati sudah berapa Kalau kali? ini apa nih, Bu? Itu perkedel, Bu. Oh, perkedel. Dibuat dari udang, Udang. dicampur dengan udang My God, ayam? ayam. Wah, ayam kayak ayam muku kali ya? Iya. Kayak ayam muku Manado ya, bener ya? ayam bakar Manado. Tuh, kalau ini Itu ini sayur tumis. garu. Oh, Iya. sayur? Garu. Isinya? Itu bunga pepaya. Oh iya kan, kayak Manado Iya, juga ya, iya. Bu ya? Iya. Ah, mantep. Ini siapa Ibu yang masak? Enggak. Yang Ini cateringnya. cateringnya ya? Oh, mantep banget. Sayang Maje, yuk kita udah mau mulai dinner. Agak-agak gerimis dikit. Mudah-mudahan bentar lagi stop hujan. Let's go. Hujannya. Mantep banget ya ini. Berhari-hari di sini makan lobster lagi tiap hari. Yang ini ayam moku ya. Terus ini hari ini kita ada sashimi tuna fresh from the ocean. Iya, from the ocean. Mantep deh. Ada wasabinya nih Bunda, ada sausnya juga. Kayaknya berat pulang dari sini nambah deh. Lihat tuh. Dietnya di Jakarta aja ya. Tuh. Di sini harus sehat. Wow. Fresh from the ocean. Ini lobsternya. Jadi kita makan lobster terus di sini. Ayam muku, sayur-sayur yang tadi. Yuk kita makan. Makanan kesukaan aku banget yang kayak gini. Wah, ini yang masak ya? Iya, ini yang masak. Mantap, ini yang masak Bu Sance. Jadi kita tiap hari dimasakin sama Bu Sance selama di sini. Tangannya mantap. Terima kasih Bu Sance. Karena biasa masak. Makan lagi. Aku gini nih. Kita mau jalan-jalan, kita naik boat. Yuk, kita udah dipanggil. Yuk. Kita mau explore beberapa pulau. Juga masih bagian dari Kepulauan Morotai. Harus ngerasain pasirnya, karena pasirnya tuh kayak powder. Metik kelapa dari pohonnya langsung. Jadi kalau kita lihat di jalan nanti ada buron, nah Om Dani.